Selalu saya katakan, prevention is always better than treatment. Regardless of your age. Jadi tidak tergantung umur Anda, berapapun umur Anda perlu melakukan latihan aerobik, juga mutlak melakukan latihan beban, weight training, strength training. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Saya di kamar operasi di rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi selalu saya katakan prevention is always better than treatment. Jadi pencegahan itu selalu lebih baik daripada pengobatan. Seperti kita ketahui, pada lansia terutama, komunitas saya adalah KILO, Komunitas Indonesia Lawan Osteosarkopenia. Itu selalu menekankan bahwa pada lansia itu perlu melakukan olahraga atau latihan yang T3, tepat, teratur, dan terukur. Dan kita selalu merujuk kepada guideline yang diberikan oleh American College of Sports Medicine dan American Heart Association, yaitu bahwa regardless of your age, jadi tidak tergantung umur Anda, berapapun umur Anda perlu melakukan latihan aerobik, latihan kardio dengan dosis tertentu, kemudian juga mutlak melakukan latihan beban, weight training, strength training. Ini yang sering dilupakan ya, karena kenapa kedua badan besar ini menganjurkan hal ini karena tanpa latihan ini, maka kesehatan Anda tentu tidak baik, tidak prima. Dan dengan bertambahnya usia, kemungkinan apa yang terjadi adalah terjadinya metabolic syndrome. Jadi tensi Anda naik, kolesterol Anda naik, gula darah Anda naik, Anda menjadi overweight, jadi obese, kemudian sarkopenia, ototnya habis, seperti diketahui, mulai umur 30-an, setiap tahun turun itu otot. Jadi kalau otot turun, gerak kita makin susah, makin malas bergerak, dan akhirnya memang tulang menjadi keropos, osteoporosis. Dan bukan hanya itu, orang yang inaktif, metabolic syndrome terjadi, dan juga berbagai macam kanker. Ya, jadi apa yang terjadi pada orang lansia adalah kalau dia tidak berlatih, maka akan terjadi 3F, yaitu frail, artinya rapuh. Kemudian F kedua adalah fall, jatuh, karena tidak ada otot. Ya. Kemudian F ketiga, fracture, patah. Karena sudah ada tulang keropos, tulangnya tipis, begitu jatuh gampang patah. Pada lansia, paling sering terjadi patah tulang di 3 regio, yaitu di pergelangan tangan, di tulang belakang, di pinggang, dan di panggul. Nah, ini panggul yang salah satu yang paling jelek, karena studi menunjukkan, nanti saya lampirkan ya, kalau pada lansia di atas umur 50-an, itu kalau jatuh, ya kemudian patah tulang panggul, maka dalam waktu 1 tahun, dalam waktu 1 tahun, maka angka kematiannya, ini yang dioperasi ya, yang dioperasi, itu dalam waktu 1 tahun, maka angka kematian itu antara 18-33%. Memang tergantung studinya, tapi kurang lebih sampai 1/3, ya. Dan masa yang kritis sebenarnya 3 bulan pertama. Nanti saya bacakan statistiknya, tetapi yang perlu diingat adalah kalau sudah ada fracture, there is nothing good will come out of hip fractures. Ya, itu kalau dioperasi pun hasilnya tidak terlalu memuaskan. Ya, artinya apa? Tidak kembali kepada kebiasaan Anda sebelum terjadi patah tulang. Kemudian bukan hanya itu, ada banyak hal-hal yang buruk terjadi. Apalagi kalau tidak dioperasi. Kalau tidak dioperasi, seperti di negara kita, banyak kan yang ke sangkal putung, ke sinse, karena udah usia, takut dioperasi. Malah hasilnya, outcome-nya lebih buruk lagi. Nanti saya bacakan statistiknya. Tapi sebagai contoh saja, saya sudah berpraktek sejak tahun 1992. Jadi 32 tahun, menjelang 33 tahun sekarang sebagai orthopedic surgeon. Dan hip fracture ini saya sudah operasi lebih dari 1.000 kasus. Dan yang paling tua yang saya operasi adalah mungkin 10 tahun yang lalu, yaitu berusia 102 tahun dan syukurlah masih hidup 2-3 tahun, kemudian meninggal akibat sebab lain. Jadi penting sekali kita mencegah supaya jangan 3F. Nah, karena kalau sudah terjadi patah tulang, ini nanti saya lampirkan. Ya, nanti saya lampirkan, tetapi ini data-data ini saya ambil dari Journal of AGS, American Geriatric Society. Ya, ini dipublish bulan Juli 2019 ya. Jadi judulnya adalah, jadi bagaimana apa yang akan terjadi pada lansia setelah patah tulang panggul. Jadi dikatakan bahwa dari studi-studi itu mengatakan bahwa
yang patah tulang panggul dalam waktu setahun setelah dioperasi, ya, 18-33% akan meninggal. Dan ini akan lebih jelek lagi, terutama pada orang-orang dengan disabilitas sebelum terjadi patah tulang. Atau faktor yang memperburuk prognosanya adalah sebelumnya pasien itu sudah demensia. Lebih sulit lagi untuk merawat dirinya setelah pasca operasi, ya. Jadi karena walaupun setelah dioperasi, itu kira-kira 50% ya, menghadapi kesulitan, misalnya untuk kegiatan sehari-hari, mandi, makan, berpakaian, ganti pakaian, susah. Jadi itu kita sebut activity of daily living saja sudah susah buat mereka. Ya. Paling penting kita sebelum terjadi patah itu sudah mempunyai disability, maka itu lebih susah lagi covernya, rehabnya, ya. Dan yang sangat diulangi disebutkan adalah kalau ada cognitive impairment, ada gangguan kognitif. Jadi misalnya sudah ada demensia, ya. Pertanyaannya adalah yang sering ditanyakan juga, bagaimana sih life expectancy-nya ya untuk lansia setelah patah tulang panggul kemudian dioperasi. Nah, ini ada data pada wanita ya yang dioperasi, kalau dia berusia 70 tahun, 70-an ya, maka kemungkinan hidupnya adalah 8,2 tahun setelah dioperasi. Kalau dia berusia 80 ke atas, maka kemungkinan hidupnya 4,8 tahun lagi. Dan kalau 90, maka kemungkinan hidupnya adalah cuma 2 sampai 2,8 tahun. Itu untuk wanita. Kalau untuk pria, lebih buruk lagi. Jadi kalau di atas 70, kemungkinan hidupnya cuma 3,8 tahun. Kemudian 80, kemungkinan hidup cuma 2,2 tahun. Kemudian di atas 90 cuma hidup 1,3 tahun. Tetapi seperti yang banyak terjadi di tanah air, yaitu malah karena berbagai hal takut dioperasi. Ini ada penelitian yang bagus tahun 2021 oleh Brookman dan kawan-kawan di Belanda, di Netherlands. Itu menghasilkan bahwa kalau tidak dioperasi, maka 87% akan meninggal dalam waktu 1 bulan setelah patah. Jadi sangat tinggi. Dioperasi juga angka kematiannya tinggi, tapi hanya sampai 30%. Tapi kalau tidak dioperasi sampai 87%. Jadi makanya dibilang a hip fracture can be life changing. Jadi akan merubah hidup Anda, ya. Jadi artinya banyak lansia yang setelah patah ini tidak kembali full mobile, mobilitasnya terhambat dan tidak juga bisa independen, pakai tongkat terus, pakai walker terus. Jadi ada data-data yang dapat kita sebutkan. Jadi juga pertanyaan adalah kapan sih bisa jalan normal lagi setelah operasi pada lansia? Itu range-nya adalah antara 10 minggu sampai 1 tahun, ya. Tergantung kalau Anda tidak aktif berlatih tentu lebih lama lagi. Jadi ada studi lain mengatakan 1 di antara 3 lansia berusia di atas 50 tahun akan meninggal di dalam waktu 12 bulan setelah terjadi patah tulang panggul. Jadi juga ada disebutkan bahwa mortalitas ini, angka kematian ini akan meningkat apabila setelah patah Anda delay, Anda tunggu lama baru kemudian dioperasi. Jadi delay itu hanya diperkenankan sampai 4 hari. Ya, karena setelah 4 hari maka angka kematian sangat meningkat. Demikian data-data yang bisa saya berikan sebagai peringatan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa di dalam hal fraktur hip atau patah tulang panggul, nothing good will come out of this event. Ya, jadi tidak ada yang bagus lah hasilnya. Kita operasi pun juga hasilnya juga masih banyak yang meninggal, tidak kembali ke kebiasaan sebelumnya, apalagi kalau tidak dioperasi. Jadi singkatnya, apa yang paling baik? Yang paling baik mencegah dong. Pencegahan. Prevention is always better than treatment. Mencegahnya bagaimana? Mencegahnya kita supaya jangan patah. Patah itu akibat jatuh kan? Supaya jangan patah, jangan jatuh. Supaya jangan jatuh, jangan rapuh. Jangan rapuh itu apa? Anda harus latihan. Itu sebabnya American College of Sports Medicine dan American Heart Association bilang harus ada latihan kardio, latihan jantung, latihan aerobik, dan ulangi lagi, dan minimal 2-3 kali per minggu latihan beban, weight training. Supaya apa? Supaya ototmu tidak habis. Mulai umur 30 ke atas, setiap tahun otot susut. Jadi walaupun sebelum fracture, apa yang terjadi? Kalau Anda obes, ototnya habis. Kalau Anda tidak jatuh, tidak patah tulang, lututmu habis. Ada pengapuran, ada osteoartritis, tulang rawannya termakan sampai grade 4. Grade 4 itu tidak ada lagi tulang rawan di antara tulang di lutut. Maka solusi yang biasa dilakukan adalah operasi. You wanna stay away from my operating table. You wanna stay off my operating table. Jadi Anda mau menghindar
dari meja operasi saya. Artinya, cegah lebih baik daripada mengobati. Semoga bermanfaat ya. Dr. Henry Suhendra dari kamar operasi. Stay fit and strong.